Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhi Matuanda dengan NIM 212100126. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Menuju Pariwisata Berdaya Dukung Lingkungan untuk Pemenuhan Tugas Ujian Tengah Semester. Menuju pariwisata berdaya dukung lingkungan. Setelah kasus COVID-19, Indonesia kembali menjadi perhatian dunia internasional. UNESCO meminta pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo. Pembangunan tersebut dianggap dapat merusak lingkungan dan mengganggu habitat komodo. Permintaan UNESCO disambut pro dan kontra di dalam negeri. Aktivis lingkungan merasa mendapatkan angin segar, sedangkan Gubernur NTT menyatakan pembangunan sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk lingkungan. Pemerintah perlu menjadikan teguran UNESCO sebagai warning dalam pengelolaan wisata alam. Pengelolaan wisata alam harus berorientasi kelestarian ekosistem dibandingkan dengan tujuan ekonomi semata. Kelestarian akan menjaga keberlanjutan daya tarik wisata alam sehingga keuntungan ekonomi akan terus bertahan. Namun, apabila pengembangan tanpa mempertimbangkan lingkungan, maka keuntungan hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Indonesia dijuluki sebagai Jamrud Khatulistiwa karena memiliki keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Julukan tersebut membuat beberapa objek wisata menjadi tujuan turis luar negeri. Contohnya, ada Pulau Bali, Wakatobi, Raja Ampat, Lombok, Labuan Bajo, atau Bunaken adalah contoh objek wisata kelas dunia. Model given ini pengelolaannya harus diperlakukan seperti sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Sebelum adanya pandemi COVID-19, pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi 4,8% kepada produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2019. Tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 orang atau 10% dari total penduduk yang bekerja. Selain itu, jumlah penerimaan devisa negara tidak dapat dianggap sebelah mata. Pada tahun 2018, devisa sektor ini mencapai 229 triliun. Kemudian, kondisi ini membuat banyak pihak ingin mengambil manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Pengelolaan wisata perlu mempertimbangkan daya dukung dalam mendukung turis yang berkunjung. Definisi daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya, tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ekosistem yang menjadi daya tarik wisata alam mempunyai batasan tertentu untuk mendukung kegiatan wisata. Apabila tersebut melampaui, maka dapat merusak dan mengganggu ekosistem. Pembangunan infrastruktur pariwisata bertujuan untuk menarik minat sehingga meningkatkan kunjungan jumlah turis. Peningkatan dikhawatirkan menambah tekanan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan akan mengalihkan fungsi lahan yang seharusnya memiliki fungsi lindung seperti penyerapan air atau pencegahan tanah longsor. Pembangunan infrastruktur pariwisata harus dikaji lebih detail terutama dampaknya terhadap lingkungan. Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat kuantitas pengunjung sebagai indikator keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata. Jumlah turis yang berlebihan dapat berakibat fatal atau berakibat negatif seperti kerusakan alam, flora dan fauna, stres, atau timbulnya sampah. Apabila kondisi tersebut dibiarkan akan mengurangi kenyamanan dan menyebabkan kecewa turis yang berkunjung. Jumlah turis yang terlalu banyak tanpa diimbangi oleh pengawasan juga akan berdampak negatif. Lemahnya pengawasan dapat menimbulkan perilaku turis yang tidak bertanggung jawab, seperti vandalisme atau kegiatan yang melanggar aturan sering terjadi di objek wisata, apalagi setelah adanya media sosial. Banyak turis yang hanya sekadar mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampaknya. Mungkin itu saja
bacaan artikel populer yang berjudul Menuju Pariwisata Berdaya Dukung Lingkungan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.